apakah bisa kita bereinkarnasi menjadi entahkah hewan atau benda atau tumbuhan dan sebagainya? Menurut sastra juga akan bisa. Kalau sudah manusia, kejahatannya sudah tidak bisa dikendalikan oleh Tuhan, logika aja gitu ya. Tidak dikendalikan oleh Tuhan, maka dia harus diberikan badan yang bisa dikendalikan kegiatannya. Seperti harimau, dia makan saja cuma makan cukup aja, cukup dia. Mungkin berubah menjadi itu. Atau pohon, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia berbuat tidak bisa dikendalikan, dia akan menjadi itu dulu gitu. Kemudian setelah itu karma sudah baik, kembali lagi ini gitu. Itu logika kita gitu. Kenapa 8.400.000 itu? Karena makhluk itu ada sekian. Dan di semua itu ada atmannya. Tapi namanya bukan atman, ada energinya di sana gitu. Kalau gitu, apakah bisa hewan tersebut bereinkarnasi lagi menjadi seorang manusia? Ini dari ibu-ibu di Sulawesi, Bro. Ya. Karena kita kan mengumpulkannya secara online begitu. Ya. Apakah kalau saya tidak punya keturunan, itu berarti para leluhur kami telah moksa? Karena tadi ada pernyataan bahwa kalau sudah mencapai moksa kan tidak bereinkarnasi lagi. Sedangkan pada saat kita bicara kelahiran, ya, pada keyakinan kita, pada saat ada anak kita lahir, kita menanyakan, ini reinkarnasinya siapa sih? Kan begitu. Maka pertanyaannya, jika kami tidak memiliki keturunan, apakah itu berarti bahwa leluhur kami sudah pada moksa semua? Itu kira-kira. Ini sangat spiritual sekali jawabannya atau pertanyaannya. Mohon Pak Tut, kebetulan ini kita ketemu dengan Pak Mangku sekarang. Ini pertanyaannya. Tapi belum tentu itu. Karena kan kita kalau memang karma baiknya betul-betul seperti apa yang disampaikan Pak Prof tadi, dia tidak bisa membedakan batu dengan emas. Ya. Kalau dia dikasih batu, satu bongkah batu itu perasaannya senang, tetapi diberi satu bongkah batu itu perasaannya juga sama. Dan anak orang lain itu dia tidak bisa membedakan anak orang lain atau cucu-cucu orang lain itu adalah cucunya sendiri. Nah, itulah ciri-ciri orang moksa. Nah, kalau tadi yang meninggal itu, apakah sudah seperti itu? Nah, sudah menciri-ciri seperti kata Pak Bagus tadi juga ada tanda, ya, tanda-tanda akan moksa. Apakah seperti itu? Jangan-jangan juga masih banyak seperti cerita Jagat Karu. Dia seorang anak, tetapi dia punya orang tua. Kemungkinan orang tua itu perbuatannya tidak terlalu baik. Akhirnya dia karena tidak bisa berinkarnasi, tidak punya keturunan, dia bergantung di bambu petung yang katanya akarnya digerogoti tikus dan ini menjurun ke jurang, sewaktu-waktu akan jatuh. Itu karena tidak bisa inkarnasi, maka anaknya si Jagat Karu disuruh kawin. Dan akhirnya dia kawin, dia mempunyai keturunan, dia bisa berinkarnasi. Nah, kalau memang sudah meninggal terus apakah moksa? Ya belum tentu, karena moksa itu sendiri kita mencapainya itu beribu-ribu tahun, mencapai lahir berapa kali kelahiran itu belum tentu juga bisa moksa. Nah, tadi ciri-ciri moksa itu kan sudah dijelaskan. Apakah bisa? Ada orang bisa 1 kilo emas, 1 kilo batu itu menerimanya sama. Bisa enggak? Itu aja contoh yang konkret gitu. Jadi kalau pertanyaan orang yang tidak punya keturunan moksa itu belum tentu. Bisa jadi dan bisa juga tidak.
Mungkin itu Pak nanti. Silakan Prof. Pertanyaannya tadi Kalau sudah tidak punya tidak ada keturunan, keturunan, apakah moksa sudah moksa? Apakah itu berarti para leluhurnya sudah secara moksa semua? secara logika dan secara niskala dan skala, coba kita di alam niskala. Memang kita kalau berkeluarga ada tiga, kan ada Dharma Raksati, Raja dan Rakti. Iya. Satu memberikan kesempatan para leluhur untuk melakukan reinkarnasi. Apakah hanya leluhur? Iya. Kan kalau di alam sana mungkin bisa saja dulu Buddha gitu Iya. memilih siapa yang bisa menjadi orang tuanya, Iya. yang pantas menjadi orang tuanya, yang baik karmanya baik, ini saya akan menjadi orang tuanya. Nanti kalau Awatara Kalki gitu memilih nanti siapa, bukan menjadi hanya keturunan dia, enggak. Iya. Jadi tidak harus leluhur yang akan bisa hadirkan ke kita, enggak. Karena di alam sana sudah berbeda. Bisa leluhur yang lain gitu ya, bisa hadir di tempat kita. Asal kita sudah menjadikan diri kita sebagai linggih Sang Hyang Atma. Kalau kita sudah melaksanakan dharma secara bagus, berarti kita seperti pura. Karena Atma itu Brahman. Kalau kita suci, yang melinggih di dalam kita adalah Brahman. Makanya itu kalau kita sudah bisa membuat diri kita suci dan Sang Hyang Atma pilih, makanya selampahe nemu ayu. Itu yang penting gitu. Bagaimana kita membuat diri kita menjadi linggihnya Sang Hyang Atma. Itulah tuntunan dari ajaran Dharma itu. Kita misalnya kalau sekolah udah jadi mahasiswa, tugasnya mahasiswa belajar harus belajar gitu. Sering-sering mahasiswa karena tidak menjalankan tugasnya, tidak belajar, mau nilai bagus, kan tidak benar gitu. Berarti tidak menjalankan ajaran Dharma itu. Kita harus melaksanakan sesuatu secara sungguh-sungguh gitu. Lebih baik melaksanakan tugasmu dibandingkan melaksanakan tugas orang lain gitu. Kan gitu yang penting, tugasmu yang penting. Nika. Jadi dengan demikian bisa jadi pertanyaan itu tidak berhubungan berarti Prof ya. Karena proses penciptaan oleh Tuhan itu kan, Tuhan tidak pernah berhenti untuk mencipta dan tidak pernah berhenti untuk memutar kehidupan ini. Bukan saja yang terlahir di suatu rumah atau keluarga itu semata-mata hanya dari leluhurnya, memungkinkan juga atas kehendak Tuhan ada ciptaan-ciptaan lain yang diberikan kesempatan untuk berada di rumah yang membahagiakan itu, kan itu kira-kira. Jadi dengan demikian ya, mudah-mudahan ibu yang di Sulawesi ini melihat tayangan ini nanti, bahwa kita tidak bisa secara sempit mengatakan bahwa jika seseorang itu tidak memiliki keturunan bukan karena semata-mata bahwa leluhurnya sudah moksah semua, atau kalaupun demikian bukan berarti dia tidak memiliki kesempatan untuk memiliki keturunan, karena ada kuasa Tuhan untuk selalu mencipta dan memberikan kesempatan bereinkarnasi kepada semua makhluk, kan gitu Prof. Maka persiapkan diri sebagai media yang baik untuk menerima kelahiran atman-atman yang baik, kan begitu Prof, supaya menjadi keturunan yang sejahtera nantinya. Itu kira-kira. Gimana Dik? Masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Saya ada pertanyaan. Oke, silakan dilanjut dulu. Nah, dari tadi kan kita membicarakan mengenai reinkarnasi menjadi manusia nih Pak. Nah, apakah bisa kita bereinkarnasi menjadi entahkah hewan atau benda atau tumbuhan dan sebagainya? Mohon dijawab. Terima kasih Pak. Suksumo. Nah, tujuan kita hidup ini ke dunia ini kan harus memperbaiki diri supaya akan menjadi lebih baik. Itu tujuannya. Lahir itu adalah memperbaiki diri menjadi lebih baik dan meningkat kelahirannya. Dari manusia yang hina lahir menjadi manusia yang beradab, manusia yang utama. Sudah itu lahir berinkarnasi menjadi, akhirnya kan tujuan kita kan moksa. Tetapi kalau setiap
kelahiran kita selalu diperbuat buat yang jahat, selalu akan menurun dari manusia utama jadi manusia biasa, dari manusia yang menderita, dan itu menurut sastra juga akan bisa lahir sebagai binatang. Tentu binatang-binatang yang terutama pertama itu yang binatang-binatang ini terus akhirnya menjadi binatang-binatang melata, menjadi binatang-binatang ulat, tadi cacing. Itu sampai sekiannya kali dari kelahiran itu. Makanya itu kita sendiri kepada anak-anak, pada masyarakat harus kita berbuat baik supaya nantinya di sana itu kita mendapat perlakuan baik dan kita masih lahir ke dunia menjadi akan yang lebih baik gitu. Tadi bisa itu menjadi menurun menjadi binatang kelahirannya. Nggih. Mau nambahin Pak boleh? Saya mau nambahin maksudnya Oh, pertanyaannya. silakan. Kalau gitu, apakah bisa hewan tersebut bereinkarnasi lagi menjadi seorang manusia? Itu bisa. Nah, dengan begini binatang itu bila kita persembahkan dengan persembahkan yadnya, dengan doa, dan doa itu mengatakan supaya mereka akan lahir menjadi manusia. Malah kan doanya supaya kalau dia dipersembahkan untuk yadnya nanti akan lahir itu di acara mempopade itu membeleh binatang untuk upacara akan lahir menjadi manusia tingkat yang lebih tinggi atau menjadi manusia gitu anunya. Itu doanya dan itu pasti bisa karena upacara yang memakai hewan itu adalah akan mempersembahkan kepada Tuhan. Saya jadi penasaran nih Pak. Kalau gitu, hewan yang biasa dipersembahkan kan hewan seperti ayam, sapi, babi, dan lain sebagainya. Kalau hewan melata yang Bapak bilang tadi, itu kan sepengetahuan dan sepenglihatan saya tidak pernah dipersembahkan. Nah, apakah hewan-hewan tersebut tidak akan pernah bisa bereinkarnasi menjadi manusia dan selamanya di neraka? Nah bisa berinkarnasi tidak langsung dia berinkarnasi kepada manusia kan meningkat dari melata menjadi binatang yang merayap apa itu berkaki atau akhirnya lama-lama akan bisa gitu. Itu semua. Baik, terima kasih banyak Pak, sangat menjawab. Itu tambah Pak. Ya, tadi kalau di sastra kita ada 8.400.000 kali itu artinya apa? Makhluk-makhluk itu energi yang ada jiwanya di sana itu ada sejumlah sekian di dunia ini Ya, jenisnya dia. jenisnya sehingga Atman itu bisa masuk ke 8.400.000 itu gitu. Misalnya kalau kita lihat manusia yang jahat lebih jahat dari harimau. Ya, Coba kalau manusia sudah makan sebanyak-banyaknya sampai 7 keturunan kekayaannya nggak selesai. Kalau harimau sudah warak, dia sudah kenyang, dia pergi, dia yang lain makan. Ular sekali makan seminggu saja sudah itu sekali aja makan, tidak makan lagi gitu. Dan juga lebah gitu mengincar kita beracun. Lebah itu beracun cuma di ekornya gitu ya. Kalau manusia jahat katanya beracun di seluruh tubuhnya racun. Jadi lebih jahat. Kalau sudah manusia kejahatannya sudah tidak bisa dikendalikan oleh Tuhan, logika aja gitu ya. Tidak dikendalikan oleh Tuhan, maka dia harus diberikan badan yang bisa dikendalikan kegiatannya. Seperti harimau, dia makan saja cuma makan cukup aja, cukup dia. Mungkin berubah menjadi itu. Atau pohon, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia berbuat tidak bisa dikendalikan, dia akan menjadi itu dulu gitu. Kemudian setelah itu karma sudah baik, kembali lagi ini gitu. Itu logika kita gitu. Kenapa 8.400.000 itu? Karena makhluk itu ada sekian. Dan di semua itu ada Atmannya. Tapi namanya bukan Atman. Ada energinya di sana gitu. Ada energinya di sana. Dan itu sudah berbeda-beda kan itu. Dan ingat, tahu betul bahwa manusia ini yang manusia jahat lebih jahat dari binatang yang lebih jahat apapun gitu. Makanya jangan jadi buta ya, jadilah
manusia makanya buta gitu kan. Kalau binatang kan nggak punya butanya gitu. Kita punya butanya raksasa gitu kan. Dia binatang nggak punya gitu. Ya itu. Ya, kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup ya? Mungkin sudah. Ini yang pertanyaan yang terakhir ternyata sangat menarik ya, bahwa dari sekian juta kehidupan, jenis kehidupan yang ada ya, ternyata setiap makhluk memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas dirinya ya, dari binatang yang paling rendah meningkat bahkan bisa mencapai kehidupan sebagai manusia. Dan manusia yang paling jahat, mohon maaf, mungkin kriterianya tidak perlu kita deskripsikan di sini, bisa memiliki risiko terlahir menjadi kehidupan tidak sebagai manusia lagi, kan begitu. Ini mungkin akhirnya menyambung pertanyaan Ibu yang dari Sulawesi tadi. Kalaupun leluhurnya sudah moksah semua, bisa jadi kehidupan yang lain akan dipersembahkan atau dipersilahkan kepada keluarga itu, karena kalau luhurnya sudah moksah semua, tentu kita membayangkan keluarga itu pasti keluarga baik-baik semua. Sehingga dengan demikian di sanalah ada kesempatan bagi makhluk yang lain untuk meningkatkan kualitas dirinya dalam kehidupan di keluarga itu. Itu kira-kira. Nih, karena semua pertanyaan sudah terjawab, terima kasih banyak Prof. Nyoman Sutantre dan Pak Ketut Gotre yang telah berkenan bersama kami di PHD Kota Surabaya dalam rangka Dharmadula ini. Semoga Dharmadula ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada semeton Pengempon Pura Tirtawening ya, terutama kepada Ibu Ngateni sebagai Ketua PHDI Kecamatan Tambak Sari yang tidak bosan-bosannya untuk kami ajak bersama-sama ya. Maka dengan demikian Dharmadula, ada yang mau ditambahkan Bro? Terakhir ditutup yang minta, marilah kita semua menjadi insan dharma supaya kita bisa mencapai kehidupan yang moksartam jagatita. Supaya kita tidak bisa hanya mengucapkan moksartam jagatita ya caiti dharma. Artinya kita menjadi insan dharma, berkarakter dan budi pekerti luhur, supaya kita bisa membangun kehidupan yang moksartam jagatita. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih Prof. Oke, dengan demikian Bapak Ibu, bahwa untuk mencapai moksartam dan jagadita itu kita harus selalu ada di jalan dharma. Nanti kita akan bertemu lagi pada jalan-jalan dharma yang lain. Hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.